Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal matruku utawi perkara kang den tinggalake. Minas sholati saking salat. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Fardun suci iku fardu. Wa sunnatun lan kaping pindho iku sunnah. Wa hayatun lan kaping telu iku hayat. Fal fardu mongko utai fardu layanupu iku ora angganteni anhu saking fardu sujudus sahwi apa sujud sahwi bal balik ing zakaro lamun eling sapa musolli ing fardu wa zamanu hale utai mangsane zakar koribun iku parek ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu wabana lan nerusake sapa musolli alaihi ing atase fardu wasajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat. Jadi ketika seorang musolli atau orang yang sholat itu meninggalkan tiga hal itu, maka ada yang boleh digantani dengan sujud sahwi, ada yang tidak boleh. Jadi tiga hal itu adalah fardu, sunnah, dan hayat. Fardu ada hal atau suatu perkara yang tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Jadi apabila ditinggalkan karena lupa, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Apabila ingat dan ingatan itu kembali dalam masa yang singkat, maka seorang musolli harus melanjutkan sholatnya lagi, kemudian dilanjut dengan sujud sahwi. Contohnya begini, misalkan ada seseorang yang sholat duhur. Nah, sholat duhur ini kan 4 rakaat. Nah, kemudian baru setelah 3 rakaat kok sudah tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, setelah salam, seseorang tersebut itu baca istighfar misalkan. Baru baca istighfar 3 kali kok ingat ternyata sholatnya kurang 1 rakaat. Maka orang tersebut segera mengambil posisi berdiri, takbir, kemudian melanjutkan 1 rakaat lagi untuk mengenapi sholat yang 3 tadi. Nah, setelah sampai di akhir sholat itu melakukan sujud sahwi. Wasunnatu utawi sunnah layaudu iku ora kena bali sapa musolli ilaiha maring sunnah ba'da talabbusi ing dalem sakwuse nglakoni sapa musolli bil fardhi kelawan fardu. Lakinnahu tetapine utawi musolli yasjudu iku sujud sapa musolli lisahwi krana lali anda saking sunnah. Kemudian perkara yang ditinggalkan yang kedua adalah perkara sunnah. Nah, ketika sunnah itu ditinggalkan, maka seorang yang sholat tidak boleh kembali. Ketika sudah melakukan fardu, tidak boleh kembali melakukan sunnah. Tetapi harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya begini. Misalkan seseorang itu lupa tidak melaksanakan kunut pada sholat subuh. Nah, kemudian posisi seseorang tersebut itu sudah melakukan sujud. Nah, ketika melakukan sujud itu tidak boleh berdiri kemudian melakukan kunut, tidak boleh. Kecuali ketika akan
turun, kok ingat, kembali bangun lagi nggak apa-apa. Tapi ketika sudah melakukan sujud, tidak boleh membatalkan sujud, lalu melakukan kunut, baru setelah kunut sujud, tidak boleh. Jadi biarkan saja, lupa, kemudian nanti diganti dengan sujud sahwi. Wal hayatu hayat la yaudu iku ora kena baleni sapa musolli ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sakwuse oleh ninggal musolli ha ing hayat wala yasjudu lan ora ana sujud sapa musolli anha krana hayat. Nah, kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga itu hayat. Jadi hayat kalau lupa ya tidak usah mengulangi lagi, terus tidak usah sujud sahwi. Wa idza syakka lan nalikane mamang sapa musolli fi adadima ing dalem wewilangane barang ata kang nekani sapa musolli bihi kelawan ma mina rakaati bayane pira-pira rakaat bana mongko nerusake sapa musolli alal yakini ing atase kang yakin wa hale utawi yakin al aqallu iku kang luwe sithik wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Kemudian begini, jika kita melakukan sholat kemudian kita lupa berapa rakaat sholat yang sudah kita lakukan, maka kita harus menimbulkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan 4 rakaat apa 3 rakaat. Kalau sudah yakin melakukan 4 rakaat, maka tutup dengan salam kemudian sujud sahwi. Biarpun itu baru 3 rakaat. Loh, begitu pula sebaliknya, jika kita sudah 4 rakaat tapi dalam hati ada keraguan, kemudian keyakinan kita muncul bahwa kita baru melakukan sholat 3 rakaat, silakan tambahi lagi 1 rakaat, tidak apa-apa. Padahal hakikat hitungannya sudah 5, tidak apa-apa. Tapi keyakinan kita baru 3, kemudian tambahi 1 lagi, otomatis baru 4. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Wa sujudu sahwi utai sujud sahwi sunnatun iku sunnah. Wa mahalluhu utai panggonane sujud sahwi qabla salami iku tetep ing dalem sedurunge salam. Nah ini. Jadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah, jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Biarpun dalam hadis ada yang menyatakan boleh sesudah salam, tapi jumhur mazhabul Syafi'i itu menetapkan sebelum salam. Jadi demikian penjelasan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat, yang ada 3, yaitu fardu, sunnah, dan hayat, atau dalam istilah fikihnya terkenal dengan fardu, sunnah abad, dan sunnah hayat. Jadi hayat itu juga termasuk sunnah, tapi sunnah yang abad itu dinamakan abad karena sudah menjadi bagian dari sholat itu. Kalau hayat itu menjadi tingkah, menjadi pepaes atau perhiasan, menjadi lebih indahnya sholat itu dengan adanya hayat sholat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.